Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku ya kelas 10. Semoga insya Allah sehat selalu dan diberikan kesehatan seterusnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kita kali ini kita membahas tentang menghindari akhlak madzmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Apa itu akhlak madmumah? Itu akhlak yang tidak terpuji, ya. Ya, seperti apa? Marah-marah, melawan orang tua. Dan apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji, ya. Jadi lawan kata dari madmumah, ya. Seperti halnya kita menolong orang, itu mahmudah, ya. Ya, berbuat baik kepada teman, gitu, saling berbagi, ya. Nah, pertemuan kita kali ini, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental, yaitu godob ya, dalam bahasa Arab godob ya. Menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Sehari pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. Menyajikan paparan tentang menghindari perilaku godob atau temperamen. Menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Meyakini bahwa sikap godob itu merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Menghindari sikap godob dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuan kita pada kali ini adalah untuk menghindari sifat godob agar hidup nyaman dan berkah ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ya, saya akan membacakan dulu dan anak-anak bisa membaca pada tayangan ini, bisa dibaca ya dalam baca masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Alhamdulillah. Nah, ini contoh dari akhlak madmumah dan akhlak mahmudah ya. Yaitu yang gambar 8.1 adalah tahan amarmu misalkan tuh. Nah, itu bisa dilihat ya anak-anak ya. Dan gambar 8.2 itu bisa dikalikan itu akhlak mahmudah ya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi inti, jadi ada kisah ya, kisah paku dan sebatang balok. Nanti sudah di-share materi ini ya di grup kelas. Nah, jadi itu intinya si anak ini kan dia meminta nasihat kepada bapak ya. Bisa jadi antara bapak dan anak, bisa jadi murid dan guru ya, gitu. Bisa jadi murid dan guru. Jadi intinya anaknya marah-marah nih, anaknya marah-marah ke orang tua ya, dan ya apa aja bisa dimarahkan menjadi marah gitu ya. Ya akhirnya menasihati, meminta tolong kepada anak itu mengambilkan kayu ya, kayu dan sebuah paku. Akhirnya nanti setiap hari kamu paku dan palu ya, palu. Terus setiap hari dari hari pertama sampai mungkin kalau dia sehari misalnya satu paku dia palu nih di batang kayu itu sampai 30 hari sebulan. Nenek dipanggil, coba apa yang kamu lihat? Ya kayu itu terpenuh dengan paku ya gitu. Nah coba kamu kamu buka paku itu satu persatu sampai habis. Nah, terus dibuka, terus apa yang kamu lihat?
bekas dari pukulan paku itu ya di bolong-bolong gitu ya. Jadi apa intinya yang bisa kamu pelajari gitu kan? Nah, intinya itu kalau misalkan kita ya, memarahi atau teman gitu ya, itu ada membekas ya. Jadi di hati itu ada membekas gitu. Hmm. Jadi intinya ya kita jangan marah gitu aja sih ya. Lanjut ya. Nah. Oke. Nah kita baca dulu hadis Rasulullah Rasulullah SAW. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi untuk meminta nasihat. Wahai Nabi, nasihatilah aku ya, kasih aku nasihat nih. Berilah aku wasiat lah. Nah, beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lalu kita mengulangi permintaannya, yang mengulangi, beri akulah wasiat. Dan Nabi juga menjawab ya, janganlah engkau marah. Nah, selalu menjawab, janganlah engkau marah. Nah, apa sih? Bagaimana menghindari dari sifat temperamental ini ya atau gudap yang kita. Nah, temperamental ini sifat mudah marah dalam bahasa dari kata gudap yang tadi saya sudah sampaikan pertama kali dari kata dasar wadibayag dibu wodoban. Nah, menurut istilah godab berarti sifat seorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Nah, itu loh. Nah, itu termasuk akhlak madmumah ya, gitu ya. Nah, jadi hadis ini nih, ada hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang berkelahi ini ya. Namun orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi bukan misalkan kita ya orang yang paling kuat itu adalah orang yang selalu menang bela diri ya, menang berkelahi atau mungkin taekwondo dan lain sebagainya ya. Bukan kata Rasul. Namun orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika sedang jadi sedang marah nih. Nah, kita bisa menguasai diri nih, tidak bisa tidak dilepas kendali gitu ya, itu marahnya. Nah, terus yang kedua nih, apa sih penyebab sifat marah ini? Temperamental ya, oh ternyata ada faktornya nih, gitu kan, ada faktornya. Apa faktornya? Nah, faktor fisiknya. Bisa jadi ya dia kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, misalkan dia membuat tidak nyaman, itu bisa jadi ya. Terus reaksi hormon kelamin, gitu ya. Munculnya gejala perubahan suasana hati ketika dia tidak mood, nah kelelahan, mudah marah, depresi dan lain sebagainya. Nah lagi faktor kedua tadi faktor fisik, sekarang faktor kedua faktor psikis ya rohania. Atau mungkin ya seseorang itu ada ujub bangga terhadap diri sendiri gitu ya. Terus berdebat tentang perselisihan gitu ya. Dia ketika debat nih marah gitu kan gitu. Senda gurau yang berlebihan. Nah ini anak-anak jangan sampai bercanda berlebihan ya karena bisa jadi nanti orang yang kita bercanda itu ya buat marah gitu ya. Itu harus dihindari ya, harus dihindari. Nah, ucapan yang keji dan tidak sopan. Misalnya ya, mau umpat, mengumpat. Kamu jelek ya, nggak boleh itu. Nah, itu tidak boleh ya, tidak sopan itu ya. Harus dihindari, harus dihindari. Nah, sikap permusuhan kepada orang lain, nah ini nggak boleh nih. Jadi memusuhi orang lain misalkan, saling memusuhi lah gitu ya. Nah, anak-anak kita sama teman lah gitu harus sedang berbuat baik lah gitu ya. Jangan sampai saling bermusuhan. Nah, termasuk juga nih ada tingkatannya nih, ada tingkatan sifat temperamental ya. Itu adalah golongan marah berlebihan gitu ya. Sampai bahkan bisa jadi membunuh gitu ya. Nggak boleh itu ya. Nah, nah, nah golongan yang tidak memiliki sifat marah, nah ini golongan seperti ini apabila terjadi pelanggaran hak terhadap keluarga maupun diri, ia akan tetap bersifat melunak gitu.
sifat tafridnya. Tidak memiliki sifat marah. Termasuk golongan tersesat dalam agama. Nah, ini nggak boleh juga nih, harus dihindari. Kalau misalkan kita ada perbuatan yang tidak baik ya kita harus menegur. Maksudnya marah itu misalkan menasihati lah gitu ya. Nah, sekarang kita membaca nih. Tadi kan kita ada penyebabnya marah gitu ya. Nah, gimana sih cara menghindari sifat temperamental atau gudub? Nah, yang pertama adalah membaca ta'awud. Ini dari Rasulullah ya langsung ya, yang tipsnya gitu ya. Membaca ta'awud ya. Sedang marah nih. Nah, jadi marah kan bisa jadi otak nanti kan panas gitu ya. Kita baca ta'awud nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau misalkan kita masih marah juga nih, masih marah. Merubah posisi yang tadinya berdiri, belum marah, ke orang nih. Duduk. Selama setahun belum selesai, duduk. Nah, duduk aja. Jadi supaya kita ibaratnya kan panas nih, dinginkan kepala ya. Nah, diam atau tidak berbicara. Ketika kita marah tadi yang kita sudah mencetak awud, duduk, jangan sampai kita berbicara. Diam. Sebab nanti ketika misalnya kita berbicara, bisa jadi kita bisa mengumpat orang atau mungkin mencela orang, itu tidak boleh itu ya. Bisa jadi kata-kata kotor itu keluar ya. Nanti tidak boleh ya. Setelah itu berwudu. Karena apa? Pada dasarnya ketika kita marah itu ada sifatnya syaitan, itu panas gitu ya. Itu kita berwudu ya. Nah, supaya bisa dingin hati, tenang pikiran gitu ya. Nah, dan yang terakhir nih, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Nah, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya. Nah, kita bisa saja nih melakukan amarah gitu kan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang inginkan. Nah, jadi ada kita marah dan mampu kita mau amarah itu bisa kita tahan gitu ya. Nah, insyaallah ada ya baginya bidadari yang dia inginkan gitu. Jadi surga nanti. Insyaallah amin. Nah, apa sih manfaat menghindari sifat marah ini? Nah, gitu ya. Anaknya praktikannya. Ada manfaatnya. Nah, tadi kan kita ada permusuhan. Nah, ini menghindari kebencian dan permusuhan. Itu, menghindari ya. Ada manfaatnya juga kita enggak tidak marah gitu ya. Menghindari sifat marah. Membawa kebahagiaan. Nah, bahagia. Orang yang marah itu ya tidak bahagia. Tapi kalau orang yang mampu tidak marah, misalkan tadi menghindari ya, kita bahagia. Ya orang tidak marah ya kita bahagia dong gitu ya. Mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tuh yang kita baca bersama ya tadi ya Al-Quran. Nah, mungkin kita nanti pertemuan kita selanjutnya nanti kita membahas kontrol diri ya, gitu ya. Namun untuk saat ini kita akhiri terlebih dahulu. Jadi intinya itu anak-anakku ya untuk menghindari sifat temperamental atau marah ya ini ya. Karena sejatinya sifat marah itu datangnya dari setannya. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan pertemuan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat pada anak-anak. Dan selalu kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.